Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bukan hal yang aneh lagi bahwa banyak yang menginginkan menjadi seorang satrio piningit. Bahkan ada yang meyakini bahwa dirinya lah sosok tersebut. Namun, apakah mereka masih akan menginginkannya setelah mengetahui betapa beratnya menjadi seorang satrio piningit? Kehidupannya tidak bebas dalam bertindak, tidak bebas dalam memilih, bahkan dalam kehidupan pribadinya pun sangat dibatasi. Satrio Piningit adalah anak alam dan kesayangan para leluhur serta pamomong, sehingga hidupnya pun harus mengikuti rambu-rambu dan pakem-pakem yang telah ada. Jika ia melanggar pakem tersebut, ia akan mendapat teguran, baik secara langsung maupun melalui siloka-siloka. Oleh karena itu, hidupnya tidak bisa dijalani semaunya, serba dibatasi dan tidak ada tawar-menawar, seperti halnya qada dan qadar yang sudah diatur oleh Allah Sang Maha Pencipta. Bahkan dalam urusan pribadi, Satrio Piningit tidak bisa memilih. Segala sesuatunya telah dipilihkan untuknya, dan ia harus menerima dengan lapang dada. Proses dipilihkan ini pun bukanlah hal yang mudah, berkali-kali gagal, berkali-kali sakit hati, dan berkali-kali harus berganti. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masalah asmara, tetapi dalam segala hal. Suka atau tidak, menerima atau tidak, ia harus tulus dan bersyukur. Walaupun Satrio Piningit mencoba untuk mengambil langkah yang menurutnya dapat mengubah sesuatu, jika langkah tersebut tidak direstui, maka ia akan gagal dan terhenti. Inilah ujian kesabaran bagi seorang Satrio Piningit, sejauh mana ia bisa bersabar atas apa yang ia terima. Uraian di atas hanyalah sekelumit dari berbagai ujian dan rintangannya. Bukankah jika seseorang akan mendapatkan gelar tinggi, maka ujiannya pun akan lebih berat? Menerima apapun dengan ikhlas dan lapang dada adalah sikap terpuji yang mendamaikan hati. Namun, jika kebenaran diinjak-injak, maka kita harus melawan dan bangkit tanpa rasa takut, karena bagaimanapun, kebenaran akan terlihat dan akan menang pada akhirnya. Uraian di atas mungkin terasa tidak masuk akal bagi sebagian orang. Memang, jika berbicara tentang akal, sesuatu yang terjadi di luar logika seringkali dianggap mengada-ada. Yang terpenting adalah menjadi diri sendiri apa adanya, daripada ingin menjadi orang lain yang penuh kepura-puraan. Karena nasib sudah ada catatannya masing-masing, jadilah diri sendiri yang penuh rasa syukur atas apa yang telah diterima. Sudah bukan hal yang aneh lagi bahwa banyak yang menginginkan menjadi seorang Satrio Piningit, bahkan ada yang meyakini bahwa dirinya lah sosok tersebut. Namun, apakah mereka masih akan menginginkannya setelah mengetahui betapa beratnya menjadi seorang Satrio Piningit? Kehidupannya tidak bebas dalam bertindak, tidak bebas dalam memilih, bahkan dalam kehidupan pribadinya pun sangat dibatasi. Satrio Piningit adalah anak alam dan kesayangan para leluhur serta pamomong,
sehingga hidupnya pun harus mengikuti rambu-rambu dan pakem-pakem yang telah ada. Jika ia melanggar pakem tersebut, ia akan mendapat teguran, baik secara langsung maupun melalui siloka-siloka. Oleh karena itu, hidupnya tidak bisa dijalani semaunya, serba dibatasi dan tidak ada tawar-menawar, seperti halnya qada dan qadar yang sudah diatur oleh Allah Sang Maha Pencipta. Bahkan dalam urusan pribadi, Satrio Piningit tidak bisa memilih. Segala sesuatunya telah dipilihkan untuknya, dan ia harus menerima dengan lapang dada. Proses dipilihkan ini pun bukanlah hal yang mudah, berkali-kali gagal, berkali-kali sakit hati, dan berkali-kali harus berganti. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masalah asmara, tetapi dalam segala hal. Suka atau tidak, menerima atau tidak, ia harus tulus dan bersyukur. Walaupun Satrio Piningit mencoba untuk mengambil langkah yang menurutnya dapat mengubah sesuatu, jika langkah tersebut tidak direstui, maka ia akan gagal dan terhenti. Inilah ujian kesabaran bagi seorang Satrio Piningit, sejauh mana ia bisa bersabar atas apa yang ia terima. Uraian di atas hanyalah sekelumit dari berbagai ujian dan rintangannya. Bukankah jika seseorang akan mendapatkan gelar tinggi, maka ujiannya pun akan lebih berat? Menerima apapun dengan ikhlas dan lapang dada adalah sikap terpuji yang mendamaikan hati. Namun, jika kebenaran diinjak-injak, maka kita harus melawan dan bangkit tanpa rasa takut, karena bagaimanapun, kebenaran akan terlihat dan akan menang pada akhirnya. Uraian di atas mungkin terasa tidak masuk akal bagi sebagian orang. Memang, jika berbicara tentang akal, sesuatu yang terjadi di luar logika seringkali dianggap mengada-ada. Yang terpenting adalah menjadi diri sendiri apa adanya, daripada ingin menjadi orang lain yang penuh kepura-puraan. Karena nasib sudah ada catatannya masing-masing, jadilah diri sendiri yang penuh rasa syukur atas apa yang telah diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.